Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan dengan judul Iman yang Menyentuh Hati Tuhan, yang terambil di dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28 tentang iman seorang perempuan Kanaan. Nah, saudara-saudara, hal yang paling menyakitkan di dalam kehidupan ini bukanlah masalah kemiskinan, bahkan bukan pula masalah sakit penyakit, tetapi hal yang paling menyakitkan di dalam kehidupan kita adalah ketika kita ditolak. Mengapa demikian? Sebab pada waktu kita ditolak, maka penolakan itu akan memberikan tanda kepada kita bahwa kita tidak diterima, kita tidak dihargai. Bahkan kehilangan pengharapan sebab apa yang kita harapkan selama ini tidak tercapai oleh karena penolakan tadi. Dan karena penolakan itu akhirnya berakibat kepada kekecewaan, berakibat kepada kemarahan, berakibat kepada kebencian, dendam, dan sebagainya, saudara-saudara. Bahkan mungkin saat ini saudara-saudara sementara mengalami penolakan itu dan mengakibatkan kepada kekecewaan, kemarahan, kebencian, dendam, dan sebagainya di dalam kehidupan saudara-saudara. Tetapi apabila kita pelajari dari firman Tuhan pagi hari ini bersama-sama, ini akan memberikan contoh yang sangat luar biasa dari iman seorang perempuan Kanaan. Nah, saudara-saudara, dalam pembacaan ini dicatat bahwa Yesus sedang menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon setelah Yesus bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan di dalam Markus 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30 dikatakan bahwa Yesus masuk ke sebuah rumah dan Yesus tidak mau bahwa keberadaannya itu diketahui oleh orang. Tetapi apa yang terjadi? Keberadaan Yesus tidak bisa dirahasiakan, oleh karena kemanapun Yesus pergi, Yesus menjadi fokus perhatian orang banyak. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang ke-22 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku, oleh karena anakku perempuan sementara dirasuk setan dan dia sangat menderita. Ayatnya yang ke-23 mengatakan, tetapi Yesus tidak menjawabnya. Situasi ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak memberikan respon apa-apa terhadap seruan perempuan Kanaan ini. Padahal perempuan Kanaan ini sangat membutuhkan pertolongan dan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita berharap sepenuhnya kepada seseorang, bahwa seseorang itu dapat menolong kita, tetapi orang itu tidak memberikan respon apa-apa, tetapi tidak memberikan perhatian apa-apa kepada saya dan saudara, atau orang itu hanya berdiam diri, hal ini sangat mengecewakan dan sangat menyedihkan bagi kehidupan saya dan saudara. Tetapi mari kita pelajari bersama-sama bagaimana sikap dari perempuan Kanaan ini sangat membuat kita terheran-heran, oleh karena perempuan Kanaan ini dia tidak mengundurkan diri. Satu sikap yang perlu kita teladani adalah ketika Tuhan seolah-olah tidak berbicara kepada kita. Ketika Tuhan seolah-olah tidak mendengar seruan kita, ketika Tuhan seolah-olah tidak memberikan pertolongan kepada kita, ketika kita ada di dalam tekanan, ketika kita ada di dalam masalah, saudara-saudara, jangan pernah kita menyerah. Hal yang perlu kita renungkan baik-baik, jangan kita berputus asa, jangan kita putus harapan, tetapi kita harus terus berseru kepada Tuhan, terus berseru kepada Tuhan, terus berseru kepada Tuhan, sampai Tuhan menjawab doa-doa saya dan saudara. Sebab di dalam keterdiamannya, Tuhan sedang memproses dan mengajar kita tentang ketekunan dan pengharapan.
Tuhan sedang melatih dan Tuhan sementara mengajar kita untuk kita terus memandang kepada Tuhan, supaya kita terus berharap kepada Tuhan, supaya kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-23 dijelaskan bahwa Yesus hanya berdiam diri saja. Tapi di dalam ayat 24 dan ayat 25, Yesus tidak berdiam diri lagi. Tetapi Yesus mengatakan kepada perempuan Kanaan ini, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Di saat Yesus mengatakan demikian, bukannya wanita perempuan Kanaan ini mengundurkan diri, tetapi wanita Kanaan ini mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, bahkan menyembah kepada Tuhan Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku." Saudara, Yesus berbicara tetapi bukan pernyataan yang diharapkan oleh perempuan Kanaan ini. Karena perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu bernada penolakan. Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak diutus untuk orang-orang di luar Israel. Jadi seolah-olah Yesus menolak untuk memberikan pertolongan kepada perempuan Kanaan ini. Mengapa Yesus mengatakan bahwa Yesus diutus tidak untuk orang-orang di luar Israel? Karena mengingat perempuan Kanaan ini adalah seorang kafir, golongan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang bagi orang Israel tidak layak bergaul dengan orang-orang yang bukan Israel. Nah, luar biasa saudara-saudara, kita melihat di sini, perhatikan bahwa wanita ini tidak putus asa. Dia tetap tekun dengan sabar, bahkan semakin mendekat dan menyembah Yesus, semakin merendahkan diri dengan pengharapan besar bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolongnya. Saudara, terkadang kita merasa seperti ditolak oleh Tuhan, dan sepertinya Tuhan memalingkan wajah dan tidak memberikan pertolongan pada saat kita sedang mengalami tekanan di dalam kehidupan kita. Namun dalam keadaan seolah-olah Tuhan menolak kita dan semua jalan keluar sepertinya tertutup, saudara-saudara, kita perlu renungkan dengan baik-baik bahwa jangan pernah kita menyerah, karena Tuhan sementara menguji kesabaran kita. Tuhan sementara menguji kasih kita kepadanya. Tuhan sementara menguji kesabaran kita kepadanya, ketekunan kita kepadanya. Akhirnya kesabaran kita itu membuahkan hasil yang baik. Seperti di dalam firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 32 mengatakan bahwa orang yang sabar adalah seorang yang melebihi seorang pahlawan yang merebut sebuah kota. Ketika perempuan Kanaan ini semakin mendekat dan menyembah kepada Yesus, Yesus menjawab di dalam ayatnya yang ke-26, tidak patut mengambil roti yang disediakan kepada anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, saudara-saudara, perempuan Kanaan ini disamakan dengan anjing. Sudah tentunya bukan sesuatu yang menyenangkan, sebaliknya sangat menyakitkan, saudara-saudara. Mengapa Yesus menyamakan perempuan Kanaan ini dengan anjing? Karena anjing melukiskan orang kafir, orang berdosa, orang yang bodoh. Dan wanita Kanaan ini adalah seorang yang kafir. Saudara-saudara, perempuan ini sangat direndahkan, namun dalam penolakan yang begitu keras, perempuan Kanaan ini malah membenarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia mengatakan, saudara-saudara, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dari jawaban perempuan ini, baik dari ayat 25 dan ayatnya yang ke-27, kita mendapati bahwa sikap datang kepada Tuhan Yesus yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini adalah satu sikap yang murni, yang dilandasi dengan sikap ketulusan, dengan sikap yang kesungguhan hati, yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Akhirnya tantangan apapun yang dihadapinya itu tidak mengalahkan kemurnian, tidak mengalahkan ketulusan, kesungguhan hatinya untuk datang meminta pertolongan kepada Tuhan, saudara-saudara. Perempuan ini memiliki iman yang kuat, iman yang
kokoh sehingga tidak goyah dalam menghadapi tantangan untuk datang kepada Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-28, Tuhan Yesus memuji iman dari perempuan Kanaan ini. Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepada ibu ini, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Maka mujizat pun terjadi. Dan seketika saat itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Dalam mengikuti Tuhan, saudara-saudara, dalam melayani Tuhan, pasti kita tidak luput dari tantangan yang mungkin di dalamnya ada penolakan yang terjadi di dalam pelayanan kita, kehadiran kita, bahkan pelayanan yang sudah kita lakukan, saudara-saudara. Tetapi marilah kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia tidak mundur sedikit pun. Bahkan hinaan, penolakan, tantangan dipergunakan sebagai ujian untuk mendekatkan kehidupannya kepada Tuhan, saudara-saudara. Ingat saudara-saudara, yang perlu kita renungkan baik-baik, bahwa Tuhan itu sangat mengerti kita. Persoalan apapun yang kita hadapi, Tuhan itu mengerti, saudara-saudara. Yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara adalah jangan kita putus harap, jangan kita kecewa, jangan kita putus asa. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara adalah tetap percaya kepada Tuhan sampai mujizat itu dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Haleluya.